Baik, kita akan membaca kisah yang ada dalam surat Al-Kahf, dimulai dari ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada asistennya kah atau muridnya kah gitu, bahwa dia akan melakukan perjalanan dan ditemani oleh fata tadi itu, pemuda tadi itu. Perlu saya sampaikan, nanti ada cerita yang saya pikir Bapak dan Ibu udah tahu ya, kita coba mencari hikmahnya. Nabi Musa itu sebagai nabi tentu dianggap manusia yang paling mulia di masanya. Ya, ada orang lain yang mulia dan kemuliaan itu beda-beda Pak ya, beda-beda. Ada yang mulia karena ini atau ada yang mulia karena itu. Tetapi secara umum di zaman Nabi Musa ya beliaulah yang dianggap paling mulia karena beliau menerima wahyu. Nah, ini perlu juga saya singgung sedikit bahwa nabi-nabi itu sangat banyak jumlahnya dan beberapa nabi itu hidupnya satu masa. Nabi Musa dengan Nabi Harun satu masa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa, dengan Nabi Ishak anaknya, Nabi Ismail anaknya juga satu masa. Nanti Nabi Isa dengan Nabi Zakaria satu masa, Nabi Zakaria dengan Yahya satu masa. Dan mungkin ada banyak nabi yang kita tidak tahu jumlahnya. Jadi kalau kita dikenalkan nabi itu ada 25 nabi itu bukan segitu saja, nabi itu jumlahnya lebih dari 25. Hanya saja 25 ini adalah nabi yang disebut dalam Al-Quran namanya. Jadi nabi yang disebut dalam Al-Quran namanya itu adalah 25 jumlahnya. Dan itu, sebentar saya kasihkan ayatnya. Saya hafal ayat tapi nggak hafal itu Pak ya, nggak hafal lokasinya. Watilka hujjatuna atainaha. Bentar. Watilka hujjatuna. Nah, ada di surat An'am ayat 83. Saya bacakan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna alal alamin. Itu 18 nabi Pak dalam beberapa ayat surat An'am tadi itu. Lalu sisanya nanti ada Nabi Muhammad, Nabi Soleh dan seterusnya. Maka total yang kita kenal adalah 25. Jumlah nabi sendiri tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah bilang minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami kisahkan, sebagian tidak kami kisahkan. Nah, baik. Balik lagi. Jadi nabi-nabi itu jumlahnya banyak. Bahkan ada yang bilang, ada buku yang menyatakan bahwa Siddhartha Gautama itu juga nabi. Cuma ajarannya menyimpang. Jadi pengikut beliau, umat beliau menyimpang. Mirip kayak ini dalam bahasa kita Pak ya. Nabi Isa itu nabi kita, tetapi ajarannya bergeser. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, aku hamba Allah," berubah jadi aku Tuhan atau anak Tuhan, gitu kira-kira. Nabi Musa juga nabi kita, tapi ajarannya bergeser menjadi ajaran Yahudi yang menyatakan Uzair adalah anak Allah dan seterusnya. Baik, jadi nabi ada banyak dan beberapa hidup dalam satu masa di tempat yang berbeda. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib satu masa, karena Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu mantu dan mertua gitu. Ketika Nabi Musa ngungsi ke Madian, beliau menikah dengan anaknya Nabi Syuaib.